Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asik banget. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi, yaitu adalah tentang teks iklan, slogan, dan poster. Ini adalah bab kedua di kelas 8 ya. Dan mungkin dalam beberapa hal teks iklan, slogan, dan poster itu ada beberapa yang memiliki kemiripan begitu ya. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu iklan, slogan, dan juga poster. Dan juga sebenarnya materi ini sering sekali kalian jumpai di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian sering mendengar, melihat, dan membaca iklan, slogan, dan poster. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menemukan apa itu hakikat iklan, slogan, dan poster, menemukan ciri teks iklan, slogan, dan juga poster, serta bisa tahu fungsinya teks iklan, slogan, dan poster, juga menentukan jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Nah, iklan itu di dalam kehidupan sehari banyak sekali ya. Ini misalnya di sini ada contoh nih, iklan. Pasti kalian sering mendengar dan bahkan hafal kata-katanya begitu ya. Ya. Misalnya iklan Pantene ini di sini ya. Nah, dari iklan tersebut kira-kira apa yang tergambar di dalam benak kalian ketika melihat iklan ini? Ya, pastinya kalian ingin tahu produk itu produk apa, ya kan? Kemudian mungkin tidak tertarik produknya, tapi tertarik dengan pengiklannya. Siapa di situ artisnya? Anggun C. Sasmi ya, di situ dia artis internasional. Jadi kadangkala menarik atau tidaknya sebuah produk itu atau iklan itu tidak ditentukan semata-mata oleh produknya, tetapi juga oleh orang yang mengiklankan gitu. Seperti itu ya. Jadi iklan itu nanti banyak yang harus kita pelajari agar membuat orang itu tertarik untuk melihat iklan kita. Itu ada banyak cara gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada ini, kita lihat di sini ya. Rumah cuci gendis, bersih, wangi, rapi. Tersedia laundry express, hanya 1 hari selesai. Ini kira-kira apa? Iklan ya, karena di sini menawarkan produk atau jasa ya berupa laundry ya, dan juga dengan beserta keunggulannya agar orang itu tertarik. Ini namanya iklan. Kemudian kalau ini ya, bedakan sampahnya agar bisa didaur ulang kembali. Ada gambar organik, non organik. Ini apa ini? Iklan bukan ini? Ini poster ya, karena di sini ada gambar gitu. Nanti kita akan pelajari tentang poster. Kemudian ada satu lagi ini, pengetahuan adalah kekuatan yang tidak mengenal batas. Ini adalah slogan. Nah, kira-kira apa sih mereka itu? Bedanya apa sih gitu ya? Iklan, slogan, dan poster. Nah, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, iklan. Iklan adalah suatu teks yang dibuat semenarik mungkin sebagai media promosi untuk mempromosikan suatu barang atau jasa agar orang itu tertarik dan menggunakan barang atau jasa yang dipromosikan. Nah, ini kata kuncinya, untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi bagaimana iklan itu membuat orang itu terpengaruh untuk membeli ataupun menggunakan jasa itu. Maka iklan harus dibuat semenarik mungkin.
mungkin dengan pilihan katanya atau dengan foto produknya yang menggiurkan misalnya, atau dengan orang yang mengiklankan pakai artis-artis ternama. Itu juga salah satu cara untuk membuat konsumen itu tertarik, seperti itu ya. Kemudian kalau slogan itu adalah suatu perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menjelaskan suatu maksud dan tujuan media. Jadi di sini kata kuncinya adalah menggunakan kalimat pendek. Ya, biasanya menggunakan apa nih? Semboyan ataupun semboyan atau prinsip-prinsip yang dipakai di dalam perusahaan ataupun sebuah produk, dan itu biasanya dijadikan sebagai kata-kata yang memperkuat branding dari suatu produk kalau misalnya itu dipakai di dalam iklan ya. Kemudian yang ketiga adalah poster. Poster itu adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Jadi kalau poster itu memang fokusnya untuk dipajang di jalan-jalan ya, menggunakan baliho yang besar-besar itu biasanya bentuknya poster. Nah, dari sini sebenarnya entah itu slogan atau poster, semuanya itu bisa disebut jadi iklan itu bisa memakai slogan ataupun poster, karena di dalam iklan juga kadangkala menggunakan semboyan-semboyan kan, atau iklannya dalam bentuk poster yang ditempel. Jadi semuanya itu masuk dalam kategori iklan, hanya saja fokusnya kalau slogan adalah kata-katanya, kalau poster adalah kata-kata dan gambarnya yang dipasang di tempat-tempat umum. Tapi dua-duanya bisa dijadikan sebagai alat untuk iklan, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita bahas ciri-ciri iklan ya. Ciri iklan itu adalah pesan yang disampaikan secara komunikatif dan informatif. Informatifnya adalah untuk memberikan kelebihan dari produk itu agar orang itu tertarik. Misalnya tadi laundry, apa sih keunggulannya? Bersih, wangi, rapi gitu kan. Kemudian ini mie goreng sedap, instan cup, mie gorengnya dengan kriuk renyah, itu kan memberikan informasi, tapi informasinya berupa kelebihan dari produk itu agar orang itu yang nggak pengen jadi pengen. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik orang lain. Persuasif itu apa? Ajakan kan ya, menggunakan kata-kata ajakan yang membuat orang itu tertarik, seperti itu. Kemudian menggunakan diksi atau bahasa yang tepat, logis, sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target market. Makanya di dalam iklan itu nanti pasti pilihan katanya yang mudah diingat orang dengan menggunakan slogan-slogan barangkali ya. Misalnya kalau kamu mendengar kata iklan iklan motor misalnya ya, Yamaha, pasti ingat kata apa? Yamaha selalu di depan, ya kan? Nah, itu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dan itu diiklankan terus sehingga ketika ingat Yamaha pasti ingat kata-kata selalu di depan. Itulah fungsinya slogan di dalam iklan ya. Kemudian yang kedua, ciri slogan. Slogan itu berbentuk kalimat, klausa atau frase ataupun moto, dan biasanya umumnya dibuat dengan kata-kata menarik dan mudah diingat kayak tadi ya, dan juga bisa berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat. Misalnya iklan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu mudah sekali diingat oleh masyarakat, gitu kan? Atau Indosiar, memang untuk Anda, gitu. Dan sebagainya. Biasanya setiap produk pasti punya slogannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri poster ya. Poster biasanya
menggunakan komposisi teks dan gambar. Komposisi teks dan gambar baik berupa menggunakan kertas atau kain yang khusus dan tidak mudah rusak karena dipajang di tempat umum kena hujan dan panas. Kemudian ditempelkan di permukaan yang rata, ya biasanya menggunakan kombinasi warna yang kontras dan kuat. Nah, di dalam poster biasanya terdapat pesan dengan menggunakan bahasa yang singkat dan mudah untuk dilihat dari jarak jauh. Kemudian juga isinya mengandung ajakan atau bersifat persuasif. Penyampaian pesan biasanya disertai dengan gambar dan juga gambarnya dibuat, tulisan dan gambar dibuat mencolok ya, dan menggunakan jenis dan font dan ukuran yang bisa dibaca dari jarak yang cukup jauh. Nah, jadi sekarang jenis teks iklan ya. Iklan itu jenisnya ada banyak sekali. Berdasarkan isinya ada iklan pemberitahuan atau pengumuman ya, iklan penawaran, menawarkan jasa ya, produk tertentu, sampo atau tadi laundry gitu, atau berupa iklan layanan masyarakat, iklan KB misalnya, atau anjuran untuk selalu memakai masker, itu namanya iklan layanan masyarakat. Yang selanjutnya berdasarkan medianya ada iklan dari televisi atau iklan radio, iklan media cetak ataupun iklan baris ya. Kemudian berdasarkan sifatnya ada iklan niaga dan ada iklan non niaga. Iklan niaga berarti adalah menawarkan produk dan jasa. Kalau iklan non niaga berarti biasanya berisi layanan masyarakat ataupun penyuluhan dan sebagainya yang non profit, yang tidak mendatangkan keuntungan bagi pengiklan. Selanjutnya berdasarkan ruangnya ada iklan baris dan ada iklan kolom. Iklan baris itu iklan yang di koran yang kecil-kecil, yang tulisannya harus disingkat-singkat dan itu kecil sekali. Sedangkan kalau iklan kolom itu di media cetak ya, itu bentuknya adalah satu kolom. Berdasarkan tujuannya terdiri dari iklan permintaan. Iklan permintaan itu berarti iklan misalnya lowongan kerja, itu contoh iklan permintaannya. Kemudian iklan penawaran berarti menawarkan produk dan jasa, dan juga iklan pengumuman, misalkan mengumumkan duka cita atau apa, itu juga bisa ya. Nah, ini iklan layanan masyarakat ya, stop merokok. Ini namanya, ini iklan non niaga ya, tidak ada keuntungan atau disebut dengan iklan layanan masyarakat. Kalau ini iklan baris namanya. Terus ini iklan kolom. Kemudian ini pengumuman tadi ya, duka cita. Kemudian ini juga iklan non profit juga. Ini iklan baris. Nah, unsur-unsur iklan itu ada sumbernya, kemudian pesannya, media, dan juga penerimanya siapa, sasaran iklannya, dan efek suara, efek gambar, dan sebagainya, dan juga umpan balik. Tujuan dan fungsi iklan ya, ada banyak. Tujuan iklan itu pada intinya adalah untuk menawarkan sebuah produk ya, dan fungsinya bisa bersifat bisnis komersil untuk dunia usaha ya, atau bagi dunia industri biasanya untuk mendapatkan karyawan untuk permintaan, dan juga bagi pemerintah biasanya untuk menyebarkan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau perorangan biasanya untuk jual beli barang pribadi ya, tujuannya itu. Nah, ini pola pengembangan iklan. Ini tadi ya, berdasarkan media cetak kan ada ini ya, iklan itu pola pengembangannya didasarkan pada media yang mengiklankan. Nah, bisa melalui media cetak, bisa melalui media elektronik. Media cetak misalnya, nah itu pola pengembangannya mengunggulkan unsur kata atau kalimat, biasanya dipakai oleh iklan baris.
Nah, bisa juga pola pengembangannya menggunakan kata dan gambar. Itu biasanya dipakai untuk iklan kolom atau di spanduk-spanduk, iklan display ataupun iklan advertorial. Nah, kalau media elektronik lebih luas pengembangannya karena bisa memakai unsur kata, unsur gambar, suara, seperti itu ya. Misalnya media elektronik yang menggunakan kata atau kalimat dan gambar, contohnya iklan-iklan yang ada di internet. Ini hanya bisa untuk kata dan gambar. Kalau hanya suara saja, berarti pakai iklan radio. Kalau bisa suara, gambar, ya, tulisan, gerak, itu biasanya iklan televisi dan juga iklan internet dalam bentuk video. Itu pola pengembangannya ya. Nah, selanjutnya ini tadi slogan sudah ya. Oh, slogan belum ya. Slogan itu adalah perkataan pendek, kalimat pendek yang dipakai sebagai pegangan hidup, moto, semboyan oleh perusahaan atau organisasi ya. Di sini lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata. Nah, jenisnya ada slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan peduli lingkungan, slogan pemasaran atau bisnis. Nah, ini contoh-contohnya ya. Stop AIDS, aku peduli AIDS, ini slogan kesehatan. Sayangi pohon, slogan peduli lingkungan. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu, ini slogan pendidikan. Yamaha semakin di depan, ini slogan bisnis atau pemasaran. Tujuannya hampir sama ya. Tujuan dari slogan itu adalah untuk mendidik masyarakat, memotivasi, ataupun agar orang itu terpengaruh untuk tidak ataupun melakukan sesuatu, no narkoba misalnya, no drugs dan sebagainya. Itu fungsinya ya. Selanjutnya adalah poster. Poster itu tadi desain grafis yang menggabungkan antara gambar dan juga huruf ya, berupa kalimat yang mengajak atau mengingatkan seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Nah, poster itu ciri-cirinya tadi sudah ada ya, banyak ya tadi ya. Diulang lagi. Jenisnya poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat, poster karya seni. Nah, ini berdasarkan isinya, sedangkan berdasarkan tujuannya ada banyak sekali. Ini kamu bisa catat aja nanti, kemudian dicari itu artinya apa ya, poster komersial itu apa, cheesecake itu apa, riset apa, nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian contoh poster ini ya, stop mencontek, ayo hidup jujur, pintar itu mahal, ayo kita belajar, jauhi narkoba. Bedanya poster dengan slogan adalah kalau slogan biasanya berupa semboyan, sedangkan kalau poster isinya adalah kalimat persuasif yang disertai dengan gambar ya, jangan bingung. Unsur pembentuk poster ada produk, ada sasaran yang jelas, memiliki batas waktu, ada foto produknya. Kemudian tujuan poster ya, untuk mempublikasikan tentang sesuatu ya, agar tersebar luas di masyarakat. Kemudian tujuan khususnya ya ada macam-macam, ada komersial, meraih simpati, mencari perhatian gitu ya, dan fungsinya biasanya adalah memberikan informasi tambahan tentang sesuatu. Nah, selanjutnya perbedaan iklan dan slogan. Kalau dibuat tabel mungkin seperti ini bentuknya ya. Kalau iklan dia mengutamakan gambar, kata, gerak, dan suara. Kalau slogan hanya kata, kalau poster kata dan juga gambar. Seperti itu. Sampai sini bisa kalian pahami ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Bu Mia sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.